Halo, kembali lagi bersama saya Deborah Wani Yunenda, NIM 1805127. Di sini saya akan kembali membahas tentang kedaruratan medis. Yang saya bahas kali ini adalah kedaruratan medis 4 yang terdiri dari kasus paparan panas dan luka bakar. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan saksikan. Yang pertama itu ada paparan panas. Paparan panas di sini bisa disebabkan dari dua kasus, yaitu kelelahan panas dan sengatan panas. Kelelahan panas ini biasanya terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasinya terganggu, dan terjadi apabila respon pengaturan suhu tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Adapun tanda gejalanya ini biasanya diciri-cirikan sebagai kulitnya itu basah, berkeringat berlebih dan lembab. Lalu wajahnya sudah pasti pucat, lalu ada lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering atau terasa haus, sering merasa haus. Selanjutnya itu mual muntah, lalu suhunya itu meningkat lebih dari di bawah dari 40 derajat Celcius. Terus nadinya cepat tapi lemah. Nadi cepat tapi lemah ini nadinya berdenyut cepat, tapi nadinya ini tidak terlalu kuat, maksudnya tidak terlalu terasa. Selanjutnya itu bisa mengakibatkan kram. Nah, setelah mengetahui tanda dan gejalanya, sekarang kita akan membahas tentang pertolongan kepada korban yang mengalami kelelahan panas tersebut. Pertolongan yang pertama itu adalah bawa korban atau pasien ke lokasi yang dingin atau teduh atau pula yang ber-AC. Posisikan posisi terlentang, lalu tinggikan bagian kaki. Bagian kaki di sini ditinggikan tidak terlalu tinggi, melainkan sejajar di atas kepala. Selanjutnya itu melonggarkan atau lepas pakaian korban. Nah, longgarkan segala sesuatu yang mengikat, misalnya apabila memakai jam, jamnya dilepaskan. Apabila memakai cincin, cincinnya dilepaskan. Lalu pakaiannya harus dibuka. Selanjutnya itu bila sadar beri minum air elektrolit. Air elektrolit di sini bisa membantu korban untuk merasakan dingin atau menghilangkan panas dalam tubuh korban tersebut. Lalu selalu awasi, kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke atau nantinya bisa menyebabkan sengatan panas. Nah, selanjutnya setelah kelelahan panas, paparan panas bisa diakibatkan juga dengan heat stroke atau sengatan panas. Nah, heat stroke atau sengatan panas ini adalah keadaan yang mengancam nyawa pasien, nyawa korban, di mana korban ini kekurangan cairan. Selain kekurangan cairan, suhu penderita itu tinggi dan tidak lagi berkeringat. Lalu terjadi apabila suhu tubuh sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Adapun tanda dan gejala dari heat stroke atau sengatan panas ini, yang pertama itu bisa menimbulkan kehilangan kesadaran, di mana yang tadinya sadar jadi tidak sadar atau pingsan. Lalu ada kulit kering dan merah akibat panas tadi, bisa mengakibatkan kulit ini kering dan merah. Selanjutnya itu tidak berkeringat karena panas yang dirasakan oleh tubuh ini terlalu panas. Selanjutnya itu suhu tubuh panas. Suhu tubuh panas ini bahkan bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, melebihi suhu normal manusia biasanya. Selanjutnya itu bisa mengakibatkan mual dan muntah, lalu responnya menurun. Respon menurun ini ketika mungkin ditanyai, korban sudah tidak bisa menjawab dengan jelas. Lalu, berbeda dengan kelelahan panas, sengatan panas di sini nadinya cepat dan kuat. Jadi selain nadinya cepat, nadinya ini sangat terasa apabila kita memeriksanya. Selain ini tuh tanda gejalanya yaitu lemah otot. Nah, heat stroke di sini merupakan keadaan yang lebih parah dari kelelahan panas yang sebelumnya dijelaskan. Nah, adapun pertolongan yang bisa kita lakukan sebagai penolong terhadap korban yang mengalami sengatan panas, yaitu pertama, turunkan suhu tubuh dengan cara mengkompres. Dengan cara mengkompres ini diharapkan suhu tubuh korban bisa turun. Lalu bila sadar beri minum elektrolit untuk menaikkan cairan yang ada dalam tubuhnya atau mencegah terjadinya dehidrasi. Selanjutnya, selalu awasi tanda-tanda vitalnya.
tanda-tanda vital di sini yang paling penting yaitu suhunya. Suhunya apakah sudah normal atau belum. Lalu nadinya apakah sudah normal atau belum. Perlu diingat suhu normal orang dewasa itu sekitar 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Di atas atau di bawah itu bisa dikatakan tidak normal. Sedangkan nadi normal itu berkisar 60 sampai 100 kali per menit. Apabila di atas 100 kali per menit berarti tidak normal, baik di bawahnya juga itu tidak normal. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda vitalnya, apabila tanda-tanda vitalnya masih saja belum normal atau masih saja belum kembali seperti keadaannya dia sebelum tersengat panas, nah alangkah baiknya kita merujuk korban ke rumah sakit. Hal ini dilakukan agar mendapatkan pertolongan yang lebih memadai dari pihak medis rumah sakit. Nah, setelah membahas tentang paparan panas, sekarang kita akan membahas tentang luka bakar. Luka bakar ini bisa disebabkan oleh termal atau panas, yaitu suhu yang di atas 60 derajat Celcius. Selanjutnya bisa disebabkan oleh kimia. Kimianya ini seperti asam atau basa kuat. Bisa disebabkan juga oleh listrik dan bisa disebabkan oleh radiasi. Tingkat luka bakar. Tingkat luka bakar ini dibagi menjadi 3, yaitu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Adapun penjelasannya seperti ini. Derajat 1 itu biasanya itu rusaknya hanya pada lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan yang paling luar dari lapisan kulit. Nah, kulit ciri-cirinya itu biasanya kulit itu tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung atau nyeri ringan. Dapat sembuh dalam 5-10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang terlalu panas. Nah, sering kita juga melihat bahwa misalnya seseorang yang terkena siraman air panas mungkin, nah itu tuh hanya menyebabkan kemerahan atau kulitnya kering. Nah, itu bisa disembuhkan dalam waktu 5-10 menit. Setelah derajat 1 ada juga luka yang disebut sebagai derajat 2. Derajat 2 ini adalah rusak pada epidermis. Derajat 1 tadi rusaknya pada epidermis saja, sedangkan derajat 2 ini rusaknya pada bagian epidermis dan dermis. Dalam arti di sini sudah menyampai di lapisan tengah pada kulit. Nah, selanjutnya itu ciri-cirinya itu kulitnya itu bisa bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Nah, sembuhnya ini bisa dalam 10-14 hari atau juga bisa sampai 1 bulan. Selain derajat 1 dan derajat 2, ada juga derajat 3. Derajat 3 ini adalah derajat yang sudah bisa dibilang parah, yaitu rusak pada epidermis, dermis, dan bahkan hipodermis. Epidermis, dermis di sini adalah lapisan yang paling luar, lapisan tengah, dan bahkan lapisan yang paling dalam. Nah, ciri-cirinya itu sudah tampak jaringan putih, pucat atau gosong, dan tidak sakit. Tidak sakit ini mungkin seperti kaku karena lukanya yang itu sudah parah, jadi sudah tidak merasakan respon lagi gitu. Selanjutnya ada menghitung luas luka bakar dengan rumus 9. Nah, beberapa tim penolong itu biasanya sering melakukan rumus luas luka bakar dengan rumus 9 ini digunakan untuk misalnya menentukan apakah si korban ini mengalami luka bakar pada bagian tubuhnya atau mengalami hanya pada beberapa bagian tubuhnya saja. Lalu penanganan luka bakar. Luka bakar yang biasa atau misalnya yang terkena panas itu pertama hentikan proses luka bakar. Misalnya apabila dia terbakar, misalnya seseorang sedang bermain api lalu dia tidak sengaja terbakar. Nah, yang pertama kita harus hentikan proses luka bakarnya itu dengan cara kita mematikan dulu sumber yang bisa mengakibatkan luka bakar tersebut. Lalu lepaskan pakaian dan perhiasan. Lepaskan pakaian ini bisa bertujuan untuk memberikan rasa dingin atau menghilangkan rasa panas pada korban. Selanjutnya itu balut. Balutnya itu dengan menggunakan kain yang basah, lalu longgar dan tertutup. Selanjutnya itu siram dengan air bersih selama perjalanan ke RS. Apabila luka bakarnya ini sudah masuk ke derajat 3, kita bisa menyiraminya dengan air bersih selama perjalanan ke RS. Namun apabila luka bakarnya masih derajat 1 dan 2, kita cukup sampai dibalut dengan kain basah, longgar, atau tertutup tersebut. Lalu
ada luka bakar yang disebabkan oleh kimia. Adapun penanganannya itu segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Lalu jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Jangan menyiram bahan kimia dengan bereaksi dengan air ini supaya tidak menimbulkan kebakaran-kebakaran atau sumber-sumber yang bisa menyebabkan luka bakar akibat bahan kimia tersebut. Nah, selain luka bakar akibat panas, ada juga luka bakar akibat kimia. Lalu sekarang ada luka bakar akibat listrik. Luka bakar akibat listrik ini memiliki tanda dan gejala, yaitu perubahan status mental. Perubahan status mental di sini misalnya seorang yang terkena luka bakar akibat listrik yang tadinya sadar menjadi tidak sadar. Lalu tampak luka bakar berat. Luka bakar berat di sini berarti sudah menunjukkan luka bakar yang seperti derajat 2 atau derajat 3. Lalu pernapasan dangkal dan tidak teratur. Pernapasan dangkal di sini adalah seseorang itu menarik napasnya itu dengan cara dalam. Dengan cara dalam di sini yaitu lama tapi terasa berat. Nah, lalu selain pernapasan dangkal itu tidak teratur. Tidak teratur ini kadang cepat, kadang pula lambat. Selanjutnya itu denyut nadinya lemah sampai tidak teraba. Nah, denyut nadinya ini lemah ketika kita melakukan atau mengecek nadinya menggunakan jari kita, itu sulit untuk mengetahui denyut nadinya tersebut. Selanjutnya itu bisa juga sampai menyebabkan patah tulang menjemu karena kontraksi otot yang disebabkan oleh luka bakar listrik tersebut. Nah, adapun pertolongan korban luka bakar listrik itu yang pertama, lakukan penilaian dini. Tapi perlu diingat, lakukan penilaian dini ini hanya dilakukan untuk mengetahui atau dilakukan pada korban yang dirasa cukup parah mengalami luka bakarnya. Lakukan penilaian dini ini terdiri dari misalnya kita mengecek respon korban, apakah korban merespon dengan baik atau tidak. Lalu kita mengecek tanda-tanda vitalnya, apakah semua tanda vitalnya normal atau tidak. Nah, selanjutnya itu periksa dan cari luka bakar. Periksa dan cari luka bakar ini bisa dimulai dari daerah listrik yang masuk sampai dengan daerah listrik yang keluar. Nah, setelah kita mengetahui daerah listrik ini, selanjutnya kita harus menutup luka. Menutup lukanya tadi bisa dengan cara menutupnya dengan kain basah, longgar, dan tertutup tersebut. Selanjutnya itu atasi syok bila ada. Atasi syok bila ada. Selanjutnya itu rujuk. Nah, karena luka bakar listrik ini termasuk luka bakar yang serius atau parah. Nah, penolong yang tidak memiliki alat-alat medis yang memadai sebaiknya merujuk korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Selanjutnya itu selain luka bakar akibat panas, selain luka bakar akibat panas, akibat listrik, akibat bahan kimia, selanjutnya itu ada luka bakar yang terjadi pada proses pernafasan atau inhalasi. Luka bakar yang terjadi itu sering terjadi karena menghirup udara panas, asap, atau bahan racun. Nah, adapun tanda gejalanya yaitu pertama, bulu hidungnya terbakar. Bulu hidung terbakar ini terjadi karena udara panas tersebut. Lalu luka bakar pada wajah. Selanjutnya butir arang karbon dalam cairan lidah. Lalu ada bau asap pada pernafasan. Bau asap ini bisa diakibatkan oleh udara panas tersebut. Selanjutnya itu kesukaran nafas. Kesukaran nafas ini karena bulu hidung tadi terbakar dan adanya benda-benda yang masuk ke dalam hidung mengakibatkan korban tersebut mengalami kesulitan bernapas. Kesulitan bernapas ini bisa dilihat dengan korban mengalami mungkin sesak napas atau sulit dalam mengambil napas. Selanjutnya itu pernapasannya berbunyi. Berbunyi ini bisa disebabkan oleh sesak napas tadi. Lalu bisa mengakibatkan serak, bisa mengakibatkan batuk dan sulit berbicara. Selain itu bisa mengakibatkan gerakan terbatas atau juga bisa menyebabkan kebiruan dan atau sianosis.
Nah, adapun pertolongan bagi korban yang mengalami luka bakar inhalasi, yang pertama yaitu pindahkan penderita. Penderita harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Selanjutnya, berikan oksigen atau O2. Lalu lakukan penilaian dini. Penilaian dini itu yaitu seperti tadi mengecek respons, mengecek tanda-tanda vital atau mengecek hal-hal lainnya yang ada di penilaian dini. Lalu lakukan nafas buatan bila perlu. Misalnya si korban sama sekali tidak bisa mengambil napas, atau mungkin kita bisa melihat tanda-tanda si korban tidak bernapas sama sekali. Nah, kita bisa melakukan nafas buatan ini di situ. Selanjutnya itu rujuk. Lagi-lagi hal yang paling bagus dilakukan apabila penolong kurang memiliki alat kesehatan yang memadai dan steril, kita harus merujuk korban ke rumah sakit terdekat agar korban bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik dan lebih memadai dari pihak tim medis rumah sakit tersebut. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, mulai dari kasus paparan panas itu yang bisa disebabkan oleh kelelahan panas dan keringetan panas, lalu kemudian ada luka bakar yang terdiri dari luka bakar yang disebabkan oleh panas, yang disebabkan oleh bahan kimia, yang disebabkan oleh listrik, dan yang disebabkan oleh udara. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang menonton video ini. Karena telah mau menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih.